Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas episode berapa ya? 11 kayaknya. Kali ini saya membahas majalah Trax Magazine edisi September 2005. Edisi kedua setelah berubah nama dari MTV Trax menjadi Trax Magazine. Covernya Sarah Azhari dengan cover story-nya soal Girl Do You Rock? Wanted chicks with attitude. Pokoknya mencari cewek-cewek yang berkarakter. Sarah Azhari memeluk gitarnya Ricky Siahaan, gitaris Seringai. Kita lihat. Oke. Langsung ke rubrik menghibur Om Leo, rubrik Getar Cinta Rahan Om Leo. Langsung tipsnya aja ya. Tips dari Om Leo. Tips membuat pacar kamu menjadi sedih. Belilah sebuah sepeda motor, padahal kamu tidak bisa mengendarai sepeda motor, sehingga pacar kamu menjadi sedih karena kamu dianggap telah menghamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tiada berguna. Tips membuat pacar kamu menjadi kecewa. Belilah sebuah sepeda motor, padahal kamu tidak mengendarai sepeda motor, sehingga pacar kamu menjadi kecewa karena mengira kamu bisa mengendarai sepeda motor. Ini diulang-ulang tapi. Tips membuat pacar kamu menjadi bahagia. Belilah sebuah sepeda motor, padahal kamu tidak bisa mengendarai sepeda motor, tetapi kemudian kamu menyadari kesalahan tersebut dan menjual kembali sepeda motor dan seluruh uang hasil penjualan tersebut kamu berikan kepada pacar kamu. Sungguh aneh tipsnya. Ini di rubrik Trackstar ada Cherry Bombshell yang nggak tahu kemana sekarang. Kayaknya sudah terakhir rilis album itu tahun 2005 ya ini. Ini dua albumnya yang terdahulu, Waktu Hijau dulu 97 dan Luka yang Dalam tahun 2000. Ini mana sih ada album barunya? Album barunya Jalan Masih Panjang tahun 2005. Terus ada Club 80s, masih 80s-80san gayanya. Masih lengkap. Ini dia rilis album yang Best of, apa sih judul albumnya tuh yang kedua tuh, mana Summer 83, album terbarunya yang lagu-lagunya bertema cinta semuanya katanya. Boleh tidak perlu dibahas. Ada para finalis Indonesian Idol 2. Judika belum terkenal nih, Judika dan Mike. Di sini ada tuh. Ada Judika, ada Mike, almarhum Mike Mohede. Ada band rockabilly dari Bali, Suicidal Sinatra. Masih aktif sekarang. Harusnya sih ya. Ada Rianti Cartwright yang VJ yang sekarang menjadi aktor. Ini Common Lennon, satu album saja, nggak tahu kenapa nggak diperpanjang karirnya, padahal bagus bandnya. Aku Cinta JAKARTA, project pop yang baru rilis album Pop Circus. Dangdut is the music of my country, itunya hitsnya ya. Endang Sukamti baru rilis Pejantan Tambun nih tuh. Belum ada YouTube, belum menjadi YouTuber Erik Sukamti. Ada Space Astronaut. Terus itu band Suges dari Bandung. Sekarang kayaknya udah nggak aktif lagi. Sonic Squad, kelompok hip hop dari Bandung. Ada The Soul, nggak tahu kemana sekarang. Ada ini lucu nih, si Mas ini namanya Suprex. Dia bikin album dengan nama Jowo Rock.
Dia ini juragan sound system ya. Album pertamanya diberi judul Sengsoro. Sungguh feng shui yang menarik ya. Sarah Azhari pakai whipped cream. Sarah Azhari dengan quotes-nya, kenapa something wrong with my breast? Ini gara-gara ada pertanyaan, kalau ada laki-laki memandangi dadamu terus, apa yang akan kamu lakukan? Risih juga sih, tanya aja, kenapa something wrong with my breast? Ini versi lebih panjangnya Girl Do You Rock ya. Kita lihat, ini ada liputan soal YouTube. Ada Arman Maulana di reality show Rockstar di Inex yang ajang pencarian vokalis baru Inexis. Ada liputan soal Association of Professional Piercers Convention. Kontributor mendiang Robin Hutagaol. Pameran Oke Video Subversion yang dibikin sama anak-anak mana ini ya? Pokoknya itulah pameran Oke Video. Liputan. Pembuatan video klip Suara Hati, ini salah satu lagu dari album Ketika Hati Bicara dari Supergland. Tadinya mau dibikin Ketika Setan Bicara katanya, tapi mereka takut nggak menjual atau takut berbahaya judulnya, jadilah diganti Ketika Hati Bicara. Salah satu album Supergland paling saya suka ya, Ketika Hati Bicara. Wawancara dengan basisnya Foo Fighters, Nate Mendel. Ini baru kali ini yang wawancara bukan dari redaksi, bukan editor atau reporter, tapi desainer kami, Admira Pustika namanya. Saya lupa ya kenapa ya waktu itu, antara tidak ada yang bisa atau si Miranya penggemar Foo Fighters, saya agak lupa. Yang jelas ini aneh juga, malah desainer yang wawancarain. Ini ada saya wawancara dengan Edane, judulnya saya kasih kutipan, nggak mau ganti vokalis lagi karena Ed Syahrani gitarisnya merasa capek lah gonta-ganti vokalis, dia ngerasa udah cocok sama si Robby Matulandi ini. Tapi ternyata Edane ganti vokalis dan menyisakan dari line up yang ini, menyisakan Ed dengan Fajar aja, Robby dan Iwan basisnya, Hengkang dari Edane. Sekarang Edane saya nggak tahu siapa ya vokalisnya. Ada wawancara dengan Dewi Lestari. Ini saya ingat wawancaranya, kami pergi dari Jakarta ke Bandung bersama fotografer kami, Oke Gania, di rumahnya Dewi yang waktu itu masih bersama Marcel. Kutipannya menarik, kalau 10 tahun lagi gue lihat ke belakang, gue nggak akan menyesal sama karya gue. Nah, ini feature panjang kami, Girl Do You Rock, Looking for Chromosome XX with Attitude in Indonesian Music Industry. Pada dasarnya liputan ini mencari kenapa di Indonesia atau khususnya di industri musik Indonesia tidak banyak penyanyi atau musisi perempuan yang berkarakter. Yang laku di industri adalah penyanyi-penyanyi yang hanya menjual daya tarik visual. Intinya sih seperti itu. Ini ada kutipan, solis perempuan itu kalau mau sukses harus pop, girly, cantik. Ini kata Remy Silado, pengamat musik zaman dulu, pengamat musik wartawan aktual. Yang sulitnya pasar kelontong kita dibuat hardcore. Mereka tidak ingin seorang penyanyi bisa jadi lain. Ada yang punya bakat tertentu yang bisa bikin lain tapi tidak dikembangkan. Yang berkuasa kan cukongnya. Yang dilihat lebih dulu cantiknya. Lihat dulu yang laku. Semua konsepnya sudah dari si cukong. Asalnya tukang bakmi, yang jual kaset nggak akan ngerti lah. Ya ini sebenarnya agak-agak ini ya,
mungkin bisa jadi agak seksis atau bukan seksis mungkin ya, tapi intinya mempertanyakan kenapa tidak banyak yang berkarakter di Indonesia. Tuh. Ada kutipan lagi nih, semua sih bagus cuma karena masing-masing seragam nggak ada yang istimewa. Jadi musisi aja capek, apalagi ditambah harus memperhatikan penampilan supaya terlihat cantik. Kalau kata Denny Sakri, akhirnya supremasi gender yang muncul katanya. Faktor budaya jadi penyebabnya, ya perempuan tidak terbiasa dengan sikap memberontak, ditinggal pacar, nelong sok sedih ada di lagu-lagu mereka. Kalau di luar ada perlawanan, di kita korban biasanya diem, di tempat laki-laki diem aja. Kalau mau dilihat analoginya begitu, akhirnya industri begitu. Ya tapi ini berapa tahun lalu ya, kalau sekarang sih sudah beragam ya, banyak penyanyi-penyanyi perempuan Indonesia yang berkarakter, karena bukan cuma ada yang di industri mainstream. Ini kami menulis nyusun daftar cewek-cewek yang keren 24 Indonesian Girls yang rock. Nomor 1 Agnes Monica, luar biasa. Tahun 2005 MTV Trax Magazine sudah memprediksi bahwa si Agnes ini keren, dia ditaruh di nomor 1. Yang berikutnya ada Anggun, Artika Sari Dewi, Ayu Azhari, Ayu Utami, dan nomor terakhir Sarah Azhari. Si Roxcus gave a good punch to a misbehaved infotainment journalist. Ini baru namanya rock attitude. Kalau nggak salah dia tuh ngelawan atau mukul atau apa ya pada wartawan infotainment yang mengganggu. Zaman sekarang nggak ada yang berani nunjuk atau melawan balik wartawan infotainment ya, cewek-cewek. Ada nggak ya? Belum ada lagi kayaknya. Nah ini track Jail Manik, vokalis La Luna dengan Bin. Waktu itu kami bikin konsep, ceritanya Manik dihamilin sama Bin. Terus Manik minta tolong teman-temannya buat gimana ya solusinya ya. Yang ditanya Enno Lerian, Eka Brandas, Iyo Pure Saturday, sama Edi Brokoli. Edi malah bilang, kalaupun nanti intinya pengen ini, kalau mau aborsi gua tahu tempatnya kok di ini teh. Kalau nggak tenang tindakan kamu bisa bodoh. Banyak yang percaya. Ini si Iyo bahkan oh lu tahu Bin kan? Tahu. Oh sama dia, kata Iyo nih. Ya udahlah gini dengar, misalnya dia mau kalem aja, tapi susah ya kalau misalnya lo ada harapan sama cowok itu ya kawin aja. Tapi kawin teh dah nggak segampang itu. Gini, lu mesti ngomong sama cowok itu, tahu tempatnya nggak, dia mesti ngurusin dong. Kalau dia tahu lu minta antar sama dia. Kalau dia mentok aja baru kita cari. Kalau ada apa-apa telepon gue lagi, lo jangan panik dong. Si Eka Brandas juga bilang gini, pokoknya dia nanya, ini gue tanya dulu temen gue, dia pernah nganterin orang buat aborsi. Begitu dikasih tahu, wah ada aja katanya. Ini salah satu konsep Trax Jail yang paling menyenangkan, karena menurut saya karena semua orang termakan dan reaksinya itu lucu-lucu gitu. Udah gitu kan aneh juga konsepnya, kenapa Manik La Luna tiba-tiba dihamili sama Bin, itu kan dua orang yang nggak gaul, nggak main bareng gitu. Kalau nggak salah waktu itu pas kebetulan Manik ada di kantor atau Bin ada di kantor, nggak sengaja mereka berdua lagi datang ke kantor, terus saya punya ide, ya udah gini aja konsepnya. Ternyata berhasil. Ini salah satu pengerjaan rubrik Trax Jail yang menyenangkan, karena gampang, tinggal telepon dan seru ceritanya. Udah mau 15 menit. Terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, tidak usah request. Saya hanya mau membahas majalah tempat saya kerja ya. Oke, udah.